Jadi pemilihan Abu Bakar murni pemilihan langsung dari masyarakat. Masyarakat dua partai. Jadi Ansar Muhajirin saat itu sudah dua partai. Partai Muhajirin, partai Ansar. Cuma dulu disebut kaum Muhajirin, kaum Ansar. Sistemnya apa tadi? Pilihan langsung. Apakah Abu Bakar benar-benar seperti Nabi? Enggak juga. Tapi Abu Bakar berusaha seperti Nabi. Negara-negara barat, orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lahirlah sistem demokrasi yang akhirnya siapa yang paling banyak suaranya, siapa yang paling kuat, orang masanya maka dia menang walaupun dia bodoh. Ini luar biasa karena kita jahilnya, kita tidak tahu tentang apa yang diajarkan Nabi SAW dan kita tidak sidq. Ini beda. Jadi definisi antum tentang demokrasi itu beda dengan demokrasi yang dipahami oleh para ulama. Ulama kita kenapa terima demokrasi? Karena demokrasi itu sistem yang juga terbuka. Sistem demokrasi dan pemilu dari Islam bukan dari Islam. Beda. Kalau Islam itu sistemnya apa? Syuro, orang yang berilmu, orang yang bertakwa memilih orang-orang tertentu. Tadi saya sudah ceritakan sistem pemerintahan khilafah ada berapa? Yang selama 30 tahun itu udah 6. Apa maksudnya itu? Sistem khilafah kenabian itu sistem yang terbuka, bisa ngadopsi dari mana-mana, yang penting kepentingan umat berlaku. Kita tidak mempercayai itu. Seakan-akan ragu, benar nggak Islam nih? Benar nggak Islam itu bisa ngatur politik? Padahal 1345 tahun kita memimpin dunia. Kan demokrasi dari demokratos. Artinya suara rakyat, suara Tuhan. Benar nggak itu? Nggak benar. Baik secara akal maupun syar'i. Demos, kratos, pemerintahan di tangan rakyat. Saya sudah cerita tadi monarki yang dinukil, yang diambil oleh Bani Abbasiyah, Khilafah Umayyah itu diambil dari mana? Dari Romawi dan Persia. Romawi Islami enggak? Enggak. Persia Islami enggak? Enggak. Romawi sembah Yesus, Persia sembah api. Yunani sembah dewa. Tapi karena masalah politik tidak ada kaitannya dengan akidah secara langsung, dia berkaitan tapi tidak langsung. Maka ulama kita tidak mengharamkan demokrasi. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak berbaur ke sistem itu karena akhirnya berbaur ke sistem demokrasi yang memaksa mau tidak mau, terbuka pintu sogokan, terbuka pintu ini, terbuka pintu itu, beragam macam pintu yang seperti kita sedang berada di jurang neraka, berbahaya. Saya mau tanya ke antum, sistem pemerintahan Nabi apa? Aku khilafah. Ayo, yang ada di video tadi itu berapa orang tadi itu? Ayo, baik-baik sama saya. Mubahala sama saya. Aku khilafah. Kalau aku salah dilaknat 7 turunanku. Kalau kamu yang salah dilaknat kabeh kamu, sak turun-turunanmu pisan. Secara umum yang ada rakyat ini pintar atau bodoh? Bodoh. Rusak agama ini. Rusak. Maka yang ada yang benar sistem syuro dalam Islam. Itu sistem musyawarah MPR. Jadi kalau menurut antum musyawarah itu satu-satunya sistem, maka Soeharto paling Islami dong? Enggak juga. Maka sistem demokrasi itu bisa nanti diislamkan. Tenang aja. Nanti akan muncul sistem demokrasi Mahdi. Aku khalifah. Aku khilafah. Kamu mau apa? Gitu ya. Apakah Abu Bakar benar-benar seperti Nabi? Enggak juga. Tapi Abu Bakar berusaha seperti Nabi. Maka tidak akan mungkin kita menemukan kekhalifahan benar-benar seperti Nabi. Paling cuma alamin haji nubuwah. Kaedah-kaedah yang dia buat sudah mirip dengan kaedah-kaedah Nabi. Tapi mirip-mirip sekali juga enggak. Makanya Umar pun protes kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengirim Khalid Al-Walid membakar orang-orang murtad. Dianggap keluar dari minhaj nubuwah. Debat mereka. Ketika Umar naik, Khalid bin Walid langsung dipecat. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak berani pribadi ya terjerumus dalam sisi demokrasinya dan segala ini berbahaya buat saya. Saya nggak mau, saya berhati-hati jangan sampai meninggal lalu kemudian jadi tanggung jawab. Hanya orang-orang yang berilmu aja. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, dia wasiat untuk 6 orang. Dipilih hanya 6 orang, 6 sahabat aja. Untuk pemimpin itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah. Itu aja, nggak seperti sekarang. Itu persoalan apa? Apakah di zaman Nabi turun sudah ada monarki, sudah ada demokrasi? Saya mau tanya. Kalau semua pakai sistem demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Tapi kalau sistem syuro, nggak mengeluarkan biaya. Oke, antum tanya demokrasi.
Kita jawab, ketika ayat itu turun, demokrasi sudah dipakai belum? Berarti ayat-ayat tadi tidak ada kaitan sama demokrasi. Demokrasi bukan sistem syura. Jadi kalau antum bilang yang sesuai dengan Rasulullah, yang sesuai Rasulullah itu Nabi udah kabarkan bahwa itu tidak akan ada kecuali Imam Mahdi. Maka jangan pernah lagi berharap tinggi kepada sistem-sistem pemerintahan yang ada sekarang sampai Imam Mahdi itu turun. Nggak bisa pakai selebaran untuk menkhilafahkan orang. Aku bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan FPI, bukan apapun saja. Aku orang Islam. Tapi HTI saudara kita yang pantas dibubarkan bukan HTI saudaraku. HTI itu hanya menyuarakan khilafah. Tiba-tiba nanti semua orang udah sepakat kita pilih Imam Mahdi. Nggak bisa begitu. Kita pilih satu khalifah. Itu ngayalnya Syekh Taqiyuddin Nabhani. Khilafah itu apa? Khalifah itu pemimpin. Kalau khilafah hukum Islam, kurang lebihnya begitu. Kalau takut khilafah berarti murtad. Takbir. Berarti mereka itu orang-orang yang murtad. Kan udah dikritik banyak ulama, tapi kita tidak mengkritik akidahnya. Saya belum ketemu yang aneh dari akidah Syekh Taqiyuddin, meskipun kawan-kawan kita mengatakan iya. Tapi dalam politik kita bisa beda kok, gitu. Ceklah ya dalam tafsir Tobari, amruhum syura bainahum itu amruhum yang mana. Jadi jangan terobsesi, terpengaruh, terjebak dengan demokrasi dari Barat. Barat itu dulu Yunani nggak masuk. Kita sekarang kalau sebut filsafat Barat nggak masuk Yunani. Belajar sejarah dulu deh. Filsafat Barat bukan filsafat Yunani. Sekarang dibedakan. Filsafat Yunani itu diterjemahkan semua ke bahasa Arab. Maka orang kalau mau belajar filsafat Yunani wajib belajar bahasa Arab. Baru ngerti kitab Plato judulnya Republik. Jadi kata Republik yang di bawahnya nanti ada demokrasi. Itu yang pertama kali mengadopsinya adalah Bani Abbasiyah. Aku khilafah. Ayo gerudukan aku ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo. Yang ada di video tadi itu berapa orang tadi itu, ayo baik-baik sama saya, mubahalah sama saya. Tadi saya sudah ceritakan sistem pemerintahan khilafah ada berapa? Yang selama 30 tahun itu? Udah 6. Apa maksudnya itu? Sistem khilafah kenabian itu sistem yang terbuka. Bisa ngadopsi dari mana-mana, yang penting kepentingan umat berlaku. Saya sudah cerita tadi monarki yang dinukil, yang diambil oleh Bani Abbasiyah, khilafah Umayyah, itu diambil dari mana? Dari Romawi dan Persia. Benar gak? Romawi Islami gak? Enggak. Persia Islami enggak? Enggak. Romawi sembah Yesus, Persia sembah api. Yunani sembah dewa. Tapi karena masalah politik tidak ada kaitannya dengan akidah secara langsung, dia berkaitan tapi tidak langsung. Maka ulama kita tidak mengharamkan demokrasi, demos apa? Kratos ya. Pemerintahan di tangan rakyat. Ini beda. Jadi definisi antum tentang demokrasi itu beda dengan demokrasi yang dipahami oleh para ulama. Ulama kita kenapa terima demokrasi? Karena demokrasi itu sistem yang juga terbuka. Coba cek. Demokrasi yang ada di Indonesia sudah berapa macam? Demokrasi Soekarno namanya apa? Terpimpin. Tuh udah beda. Terpimpin itu ternyata otoriter. Otoriter enggak? Sempat otoriter Soekarno. Sempat di otoriter. Makanya Bung Hatta langsung ngambek, mundur. Terus, apa lagi? Masa Soeharto, demokrasi, Pancasila, beda nggak? Beda lagi. Orang MPR, orang dia semua. Jadi pemilu itu cuma ngabis-ngabisin duit, ya kan? Tapi nanti terakhir kan pada almarhum Pak Harmoko tuh ya, ya cuma simbolis aja. Anda siap untuk meneruskan kepresidenan, bla 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 bla. Itu cuma simbolis, ya kan? Cuma simbolis. Itu demokrasi juga. Itu sistem musyawarah MPR. Jadi kalau menurut antum musyawarah itu satu-satunya sistem,
maka Soeharto paling islami dong. Enggak juga. Maka sistem demokrasi itu bisa nanti diislamkan, tenang aja. Ya, nanti akan muncul sistem demokrasi Mahdi. Insya Allah. Bank aja bisa diislamikan kok, masa demokrasi enggak. Ya, jadi jangan terobsesi, terpengaruh, terjebak dengan demokrasi dari Barat. Barat itu dulu Yunani nggak masuk. Kita sekarang kalau sebut filsafat Barat nggak masuk Yunani. Belajar sejarah dulu deh, ya. Filsafat Barat bukan filsafat Yunani. Sekarang dibedakan. Filsafat Yunani itu diterjemahkan semua ke bahasa Arab. Maka orang kalau mau belajar filsafat Yunani wajib belajar bahasa Arab. Baru ngerti kitab Plato judulnya Republik. Jadi kata Republik yang di bawahnya nanti ada demokrasi, itu yang pertama kali mengadopsinya adalah Bani Abbasiyah. Saya mau tanya ke antum, sistem perintah Nabi apa? Serius? Mana dalilnya? Itu amruhum. Amruhum itu siapa? Humnya siapa? Hum Nabi atau sahabat? Nabi atau sahabat? Orang banyak itu siapa? Hum al-musyrikun atau al-mu'minun? Tidak bisa begitu. Amruhum seluruhnya. Berarti kalau ada laisa alaihi amruna, semuanya. Itu persoalan apa? Apakah di zaman Nabi turun sudah ada monarki, sudah ada demokrasi? Saya mau tanya. Oke, antum tanya demokrasi. Kita jawab. Ketika ayat itu turun, demokrasi sudah dipakai belum? Berarti ayat-ayat tadi tidak ada kaitan sama demokrasi. Demokrasi bukan sistem syura. Maka yang disebut di Pancasila juga bukan sistem demokrasi. Itu sistem terbuka. Karena ayat itu turun, tidak ada monarki, tidak ada demokrasi. Itu persoalan apa? Amruhum syura bainahum. Itu persoalan apa? Persoalan siasah kah, muamalah kah? Tapi kalau persoalan ibadah, tidak ada syura. Tidak ada syura. Jadi tidak semua masalah. Antum tadi mengatakan semua masalah. Kita sekarang, kalau antum maksud syura yang mana? Khilafah Turki Utsmani, Khilafah Bani Abbasiyah, Khilafah Bani Umayyah. Bahkan Umar pun apakah pakai sistem syura? Itu pertanyaannya. Dan kalaupun syura, Utsman, Umar, itu syuranya di bagian apa? Bukan semua masalah. Jadi kita itu sering terjebak dengan istilah-istilah. Sering terjebak. Kita pakai ayat-ayat yang tidak berkaitan. Itu ayat antum pakai untuk Pancasila, itu cocok logi namanya. Coba cek syarah penjelasan Pancasila, apakah mereka nyebutin ayat itu? Enggak. Itu belum tentu dari ulama. Belum tentu dari ulama. Kalimat itu bisa juga jadi ulama karena penjelasannya belum ada. Oleh karena itu sebagian kawan-kawan kita memutuskan kalau begitu kita masuk ke sistem, tapi ternyata mereka terjebak juga dengan sistem. Itu problemnya. Jadi kalau antum bilang yang sesuai dengan Rasulullah, yang sesuai Rasulullah itu Nabi udah kabarkan bahwa itu tidak akan ada kecuali Imam Mahdi. Maka jangan pernah lagi berharap tinggi kepada sistem-sistem pemerintahan yang ada sekarang sampai Imam Mahdi itu turun. Nggak bisa pakai selebaran untuk menkhilafahkan orang. Tiba-tiba nanti semua orang udah sepakat kita pilih Imam Mahdi, nggak bisa begitu. Kita pilih satu khalifah. Itu ngayalnya Syekh Taqiyuddin Nabhani. Kan udah dikritik banyak ulama, tapi kita tidak mengkritik akidahnya. Saya belum ketemu yang aneh dari akidah Syekh Taqiyuddin. Meskipun kawan-kawan kita mengatakan iya, tapi dalam politik kita bisa beda kok. Gitu. Ceklah ya dalam tafsir Tabari, amruhum syura bainahum itu amruhum yang mana? Dan tafsir bil ma'thur. Kira-kira begitu ya. Baik. Tafadhal. Tadi Khalifah Abu Bakar dipilih sebagai khalifah secara langsung. Namun Abu Bakar itu sudah dipilih oleh Nabi sebelum beliau wafat. Para sahabat menganggap Abu Bakar merupakan pilihan Nabi untuk menggantikannya sebagai khalifah.
Karena ketika Nabi sakit parah dan tidak bisa jadi imam salat, beliau meminta Abu Bakar yang menjadi imam. Mohon penjelasan Ustaz tentang hal ini. Iya, kembali aja ke kitab Al-Ghiyasi karya Imam Al-Juwaini, karya Imam siapa? Al-Juwaini, guru Imam Ghazali. Kata Imam Al-Juwaini, jika dalam persoalan ibadah ikhtilaf itu biasa, apalagi dalam persoalan siyasah. Fikih ibadah kita bisa beda nggak? Ya, saya sama antum itu udah beda cara sholatnya kadang-kadang ya. Ada yang tangannya ditahan dulu waktu bangkit dari sujud, ada yang enggak. Ya bener nggak? Serius? Bener ya? Itu ikhtilaf dalam ibadah. Ada yang kunut, ada yang enggak kunut, ada yang jahar basmalah, ada yang enggak. Itu ikhtilaf dalam ibadah. Itu diterima. Apalagi kata beliau, ikhtilaf dalam siyasah. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ini diperdebatkan. Saya mau tanya, kalau ada imam fi shalah, apakah dia paling berhak jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi raja, jadi presiden? Paling berhak gak? Imam dalam sholat, paling berhak gak? Oleh karena itu, dalil-dalil ulama ahlus sunnah mengenai Abu Bakar paling berhak jadi khalifah karena Nabi sudah angkat jadi imam sholat, itu dalilnya tidak dianggap kuat. Nggak dianggap kuat, karena Nabi belum pernah menaskan. Yang mengatakan Nabi menaskan pemimpin itu cuma Syiah. Jadi jangan sama lagi antum dengan Syiah. Ya, yang mengatakan Nabi sudah nas, sudah tunjuk pemimpin setelahnya, siapa yang ngomong begitu? Jadi kalau antum mengatakan Nabi sudah tunjuk Abu Bakar, bedanya sama Syiah apa? Ya, jangan terjebak lagi. Abu Bakar itu bacain sebuah hadis ketika orang-orang Ansor mengangkat seorang pemimpin dari kaum Ansor. Apakah kaum Ansor nggak tahu Abu Bakar jadi imam? Tahu semua kok. Berarti kaum Ansor yang juga faham Al-Quran dan Sunnah meyakini bahwa imam sholat nggak mesti imam fil siyasah. Maka mereka angkat sendiri. Lalu Abu Bakar bacakan hadis, ala immatu min Quraisy. Imam itu mesti dari Quraisy. Orang Ansor langsung ciut. Langsung ciut. Bahkan yang sudah dibaiat tadi kemudian menghilang beberapa hari, lalu baiat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Ya. Jadi pemilihan Abu Bakar murni pemilihan langsung dari masyarakat. Langsung. Masyarakat dua partai. Jadi Ansor Muhajirin saat itu sudah dua partai. Partai Muhajirin, partai Ansor. Cuma dulu disebut kaum Muhajirin, kaum Ansor. Gitu ya. Sistemnya apa tadi? Pilihan langsung. Apakah Abu Bakar benar-benar seperti Nabi? Enggak juga. Tapi Abu Bakar berusaha seperti Nabi. Maka tidak akan mungkin kita menemukan kekhalifahan benar-benar seperti Nabi. Paling cuma alamin haji nubuwah. Kaedah-kaedah yang dia buat sudah mirip dengan kaedah-kaedah Nabi. Tapi mirip-mirip sekali juga enggak. Makanya Umar pun protes kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar mengirim Khalid Al-Walid membakar orang-orang murtad. Dianggap keluar dari minhaj nubuwah. Debat mereka. Ketika Umar naik, Khalid bin Walid langsung dipecat. Artinya mereka juga beda. Baru Umar yang buat sistem syura, perwakilan lagi. Apa tadi kalimatnya di Pancasila? Kerakyatan. Saya kalau masuk ASN kayaknya nggak lolos deh, nggak hafal Pancasila soalnya. Karena bertahun-tahun mengatakan Pancasila itu tauhid. Saya lebih dari 10 tahun mengatakan itu. Pancasila itu tauhid. Waktu sekolah saya nggak pernah hormat kecuali waktu sanawiyah. Waktu SD. Pas udah aliyah saya nggak pernah hormat ke bendera. Saksinya teman-teman saya sendiri. Ya, nggak pernah hormat. Padahal kita di depan. Karena saya bilang ini tauhid. Orang bilang Pancasila, saya subhanallah aja, subhanallah. Karena nggak ngerti sejarahnya. Sampai kemudian saya benci kepada Soekarno dan Hatta. Karena dianggap pengkhianat piagam Jakarta. Nah ini jadi curhat lagi dia. Ya. Lalu sampai ketemu buku Prof. Dr. Endang. Ya, Endang ini anak Isa Al-Ansori apa Saifuddin Ansori ya, saya lupa. Itu anak dari pejuang
yang dia kemudian ceritakan proses Piagam Jakarta yang sebenarnya, dan lalu kemudian saya terjemahkan ke bahasa Arab. Itu masuk dulu ke Kementerian Agama ya, tahun-tahun 2010. Itu saya timnya, dan saya nerjemahin dari awal sampai akhir, tapi ketua timnya yang dapat nama saya udah nggak ada di situ. Ya, jahat juga mereka itu ya. Jadi itu terjemahan saya itu. Ya. Tapi waktu itu terjemahannya masih jelek, jadi syukurlah nama saya nggak masuk. Saat itu saya kemudian berpikir, ya Allah, ternyata Soekarno tidak seperti yang kita bayangkan. Soekarno ketika dekret presiden menyatakan Pancasila dimaknai dengan Piagam Jakarta, kembali kepada syariat Islam. Sudah kembali, sudah. Semenjak saat itu saya tobat berhari-hari karena sudah menghujat Soekarno bertahun-tahun. Gak tahu Allah ampun itu tidak ya. Jadi ini jangan terlalu inilah ya. Jangan terlalu putus asa lah. Kita masih sedang berjuang kok ya. Masih sedang berjuang. Gitu teman-teman semua. Afwan ya kalau aneh suaranya meninggi karena antum nanyanya meninggi juga. Ya.